Ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya juga di neraka. Oleh Dr. Ustadz Adi Hidayat, menurut saya justru diskursus nasab ini harus dilanjutkan sampai tuntas. Sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat ya, terkait dengan polemik nasab ini. Dan jadi beliau angkat bicara dan mengusulkan bahwa polemik nasab ini harus dihentikan. Namun ketika kita mendengar dari paparan dan tanggapan dari Kiai Haji Ubaidillah bahwa ini bukan dihentikan namun dilanjutkan dengan berbagai macam alasan ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama, ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya juga di neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya, jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu kemudian tidak seperti kenyataannya dan dia menghukumi terputus lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif, dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah. Pernyataan dari Dr. Ustadz Adi Hidayat yang menyampaikan perlunya dihentikan konflik nasab dengan beberapa alasan, tetapi terlepas dari hal baik yang disampaikan oleh Dr. Ustadz Adi Hidayat, menurut saya justru diskursus nasab ini harus dilanjutkan sampai tuntas. Sampai tuntas. Tentu pertama saya akan tegaskan, saya lebih memilih terminologi diskursus nasab, karena ini bagian daripada dialektika keilmuan. Bukan konflik nasab, bukan, tapi diskursus nasab. Sebagaimana yang saya nyatakan dari awal. Diskursus nasab ini akan bermanfaat untuk edukasi kepada masyarakat, biar masyarakat memahami sampai seakar-akarnya tentang hal-hal yang terkait dengan Nabi Mustafa Muhammad SAW, termasuk bil khusus dalam konteks ini adalah kenasaban yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ini nggak tuntas, akan menyisakan kesalahan kecil, hal kecil tapi berdampak luar biasa, atau butterfly effect. Terbukti sebelum ada diskursus nasab ini, banyak orang yang
mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tetapi karena statusnya ini, maka banyak masyarakat yang enggan mengingatkan sosok-sosok yang mengaku cucu Nabi ketika berbicara agama. Padahal tidak memiliki akar-akar keilmuan keagamaan terkait dengan apa yang disampaikan. Sehingga sesuai kehendak nafsunya, sesuai dengan kehendak egonya, atas nama cucu Nabi, menyampaikan tentang agama yang tercerabut dari akar keagamaan. Dan ini berdampak buruk terhadap pemahaman keagamaan masyarakat atau pemahaman keagamaan publik terkait dengan agama Islam, dinun hanif, agama yang lurus yang dikenalkan oleh Nabiullah Ibrahim dan yang dikuatkan dalam risalah min risalati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam konteks keagamaan. Yang kedua dalam konteks politik, ruang publik. Karena status sebagai cucu Nabi, dia bicara politik tanpa akar keilmuan, strategi politik yang bisa membebaskan dan mencerahkan masyarakat, mendidik masyarakat dalam ruang publik untuk membentuk kesadaran kewarganegaraan masyarakat, berpartisipasi dalam negara bangsa ini. Dia tidak memahami itu semua. Hanya karena status cucu Nabi, orang tidak mau mengingatkan atas kesalahan-kesalahan ungkapan yang terkait dengan ruang publik, akhirnya menghasilkan produk-produk pemahaman para muhibbin atau masyarakat awam untuk mengikuti apa yang dia katakan berdasarkan nafsu, tidak ada akar keilmuan di bidang politik, akhirnya mengganggu dan merusak kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi sebagai warga negara di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan itu akan berujung pada konflik horizontal karena pandangan-pandangan politik yang hanya mengikuti kehendak satu orang yang tidak memahami strategik planning terkait dengan rencana jangka pendek, jangka panjang terkait dengan perpolitikan nasional ini. Dan dampaknya menghambat kebijakan-kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat untuk penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ruang kompetisi global negara-negara dunia, negara-negara bangsa dunia. Ini karena disebabkan oleh kesalahan fatal orang yang mengaku status cucu Nabi dan tidak ada yang mau mengingatkan. Dan sosok-sosok yang seperti ini karena mendapatkan status cucu Nabi akhirnya mendapatkan panggung di beberapa masyarakat. Bukan membebaskan, mencerahkan masyarakat, justru membelenggu, mengkooptasi, mengkerdilkan, membuat masyarakat berpartisipasi dalam konteks kesadaran siviknya yang salah, kesadaran siviknya yang tidak terbuka, kesadaran siviknya yang tertutup, sehingga berada dalam partisipasi yang salah bersama dengan sosok yang mengaku sebagai cucu Nabi ini. Yang ketiga, justru diskursus nasab ini untuk membendung munculnya kaum Ruwaibidah. Siapakah kaum Ruwaibidah itu? Yaitu sosok yang tidak tahu menau
secara halus dan secara kasar adalah sosok yang bodoh terkait dengan ruang publik, tapi ikut bicara tentang ruang publik. Tidak tahu menahu tentang akar, prinsip, atau nilai-nilai keagamaan, tapi berbicara tentang agama dalam konteks ini adalah Islam, dinul Islam. Tidak tahu bagaimana mengedukasi masyarakat, membangun kesadaran sivik, kesadaran kewarganegaraan untuk berpartisipasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, membangun peradaban negeri ini dalam kompetisi global. Dia tidak tahu, tapi ikut-ikutan berbicara, justru mengganggu. Nah, di negeri ini, di Indonesia ini, bil khusus seperti yang kita saksikan di sosial media, justru kaum Ruwaibidhah ini adalah diperlihatkan, dipertontonkan oleh bagian dari Ba'alwi, yaitu bocil-bocil dari kalangan habaib yang ceramah dari panggung ke panggung tanpa dasar keilmuan dalam konteks keagamaan, tanpa dasar keilmuan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa kejelasan status dirinya apakah sebagai cucu Nabi atau tidak, tapi mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dikenal luas dan dipuji-puji oleh para muhibbin. Akhirnya ini menjadi merusak suasana dan lingkungan hidup kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ini alasan mengapa diskursus nasab harus diteruskan sampai selesai, sampai tuntas, sampai masyarakat paham seakar-akarnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan Nabi. Karena semua yang berhubungan dengan Nabi harus diteliti untuk menyelamatkan agama. Karena kalau agama ini hanya mengacu emosi sendiri, mengacu kehendaknya sendiri, bisa rusak, bisa kocar-kacir. Nah, nasab, kesalahan memahami nasab bisa berakibat buruk pada banyak hal. Karenanya diskursus nasab ini harus selesai sampai tuntas, jangan dihentikan. Nah, tapi tetap saja saya menghormati pendapat Dr. Ustadz Adi Hidayat dalam usulannya agar diskursus nasab ini dihentikan. Cuman beliau tidak menggunakan istilah diskursus, tetapi menggunakan istilah konflik. Tetapi istilah konflik itu sendiri bagi saya sebagai efek saja dari diskursus nasab ini, yang itu akan selesai ketika diskursus nasab ini selesai dengan tuntas. Sehingga seluruh efek-efek itu kita harapkan tidak terjadi konflik horizontal. Karenanya kita harapkan dari pihak keamanan untuk mengawal diskursus nasab ini, yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencerdaskan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diantaranya ada keyakinan keagamaan dari warga negara yang harus diselamatkan dengan pemahaman yang jernih. Jangan sampai kesemuanya ini dikotori, dinodai, dirusak oleh orang-orang yang melakukan kesalahan kecil, yaitu terkait dengan nasab. Memang nasab ini sesuatu yang kecil dan sepele, tetapi meskipun nasab itu hal yang sepele, tetapi akan berdampak besar kalau tidak segera terbongkar dan diketahui masyarakat. Tentu setelah ada tesis kayak IMA, kajian filologi Prof. Manahem Ali, uji DNA Dr. Sugeng, semuanya sudah clear, sudah selesai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama, diskursus nasab sudah selesai, bahwa habaib Ba'alwi bukan cucu Nabi. Tetapi dalam diskursus ini perlu kita melakukan edukasi kepada masyarakat, biar pelan-pelan seluruh masyarakat memahami, termasuk bagi para muhibbin. Efek-efek sementara yang direfleksikan oleh para muhibbin sesuatu yang wajar,
karena sekian lama mereka terdoktrinasi, terkooptasi oleh doktrin-doktrin yang menyesatkan yang disampaikan oleh kaum Ruwaibidhah. Sebenarnya istilah ini saya terinspirasi pertama disampaikan oleh Rizik Syihab untuk para peserta dalam diskursus nasab ini yang kebetulan mengkritik Pak Alwi, yang kebetulan berada di arus utama Kiai Imaduddin Utsman, tapi justru kaum Ruwaibidhah itu adalah kaum yang sekarang ini digambarkan dan dipertontonkan oleh para habib-habib yang suka pamer buku nasab dan suka pamer nasab di panggung-panggung ceramah yang tersebar luas atau viral di sosial media. Nah, saya hanya ingin menutup pernyataan saya untuk tetap diskursus nasab ini berlangsung dengan sebuah pernyataan pendek bahwa diskursus nasab ini tetap harus dilanjutkan untuk menghentikan gerakan kaum Ruwaibidhah yang dipertontonkan oleh bocil-bocil dari Habaib Pak Alwi yang kita saksikan bersama dari mimbar-mimbar dakwah mereka yang viral, yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan. Bahkan banyak hal yang dibelokkan dari ceramah mereka terkait dengan sejarah bangsa. Dan hal-hal yang kurufat dikait-kaitkan dengan karomah. Ini bentuk dari gambaran sosok Ruwaibidhah yang justru dialamatkan oleh Rizik Syihab kepada kelompok-kelompok yang sekarang ini mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan ini justru sebaliknya. Yang nampak dari kaum Ruwaibidhah justru adalah gambaran yang sekarang ini nampak dari para aktor Habaib Pak Alwi di beberapa sosial media yang memamerkan buku nasab, yang ceramah tanpa dasar keilmuan dalam konteks keagamaan, tanpa dasar keilmuan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa dasar kesejarahan dalam konteks memahami sosok-sosok pahlawan bangsa. Demikian alasan penting mengapa diskursus nasab ini harus tetap dilanjutkan. Terima kasih. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat maupun Kiai Haji Ubaidillah ya. Meskipun berbeda pandangan, namun tetap saling menghormati daripada sebuah pendapat ya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat ya, kalau menurut kacamata saya ya beliau itu netral ya, karena ini sudah 2 tahun berlalu berkepanjangan ya, seyogianya dihentikan sajalah. Nah, dalam artian bukan hanya dihentikan kalau apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat dalam penggalan penggalan daripada videonya ya. Bukan hanya dihentikan semata, namun ini bisa dimotori oleh mungkin seorang hakim ataupun majelis ulama yang memang menjadi penengahnya, lalu kemudian dihadirkan dua kubu yang bersiteru ya, antara pihak Robitoh maupun pihak Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan beserta kawan-kawan dan para ahli ya, seperti yang kita sudah ketahui. Nah, dalam hal ini Ustadz Hidayat menyampaikan bahwa kenapa saya bilang jalan tengah tadi, itu Ustadz Hidayat tidak menekan satu dan menekan yang lainnya ya, tidak menekan daripada kubu Habaib maupun tidak menekan daripada kubu Kiai Haji Imaduddin. Nah, terkait dengan hal ini beliau menyampaikan hadis yang mutawatir ya, sangat luar biasa sekali, yaitu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka seyogianya dia sudah menyediakan tempatnya di neraka ya. Nah, dalam hal ini Ustadz Hidayat memberikan sebuah paparan yang barang siapa yang mengaku-ngaku atas nama Nabi Muhammad SAW, namun
dia palsu dan sengaja mengaku-ngaku, maka itu berbuat kepada atau berjatuh kepada kekufuran ya. Dan begitu juga sebaliknya, barang siapa yang sengaja membatalkan nasab daripada misalkan keturunan Nabi Muhammad SAW, sengaja dia tahu bahwa itu bersambung, dia tahu bahwa itu keturunan asli daripada Nabi Muhammad dan dia batalkan, maka itu juga bisa masuk ke ranah kekufuran ya. Ya artinya dua-duanya seimbang lah apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, dan pemirsa pada tahulah siapa yang memang nasabnya bersambung dan siapa yang tidak melalui ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terutama tes DNA yang sangat luar biasa sekali akuratnya. Seperti kata Dokter Sugeng itu, tes DNA ini meskipun bagaimana dibolak-balik itu tetap kalau nenek moyang kita haplogrupnya G misalkan atau O, itu akan tetap G atau O. Luar biasa sekali ini berkat kemajuan teknologi. Nah, terkait dengan hal itu juga Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwa mengaku-ngaku, berbangga-bangga dengan nasab juga itu sebenarnya salah juga ya. Artinya apa? Kita terlalu membangga-banggakan daripada nasab kita, lalu kemudian dengan nasab dan leluhur kita yang sangat luar biasa itu, kita membangga-banggakan diri dan merendahkan orang lain. Seakan-akan kita menganggap diri kita kasta nomor satu di bagian banyak orang. Nah itu salah juga, dan itu pernah ada terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, kata Ustaz Adi Hidayat ya, dan langsung ditegur ya ketika para sahabat bertanya-tanya, ada orang yang mengaku-ngaku atau membangga-banggakan daripada leluhurnya. Nah, terlepas dari apa yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat, nah di sini Kiai Haji Ubaidillah, yaitu kiai kebanggaan kita, menanggapi hal itu ya. Terlepas dari ini pendapat Ustadz Hidayat harus dihentikan dengan jalan itu kedua kubu harus dihadirkan dan ada wasit penengahnya gitu. Ketika ada yang terbukti kalah dan dimenangkan oleh wasit, lalu kemudian harus dihentikan. Nah, namun berbeda halnya dengan apa ya disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah terkait dengan hal ini harus dilanjutkan, tidak boleh berhenti sama sekali. Dengan alasan banyak sekali ya. Kita tonton tadi videonya, dan alasan yang paling kuat itu menurut Kiai Haji Ubaidillah ini merupakan ketika kita menghentikan diskursus nasab ini tanpa ada tanpa ada efeknya, tanpa ada akibatnya, ini akan meninggalkan suatu secercah bintik hitam yang akan menjadi bumerang, yang akan menjadi bahaya dan akan menjadi lebih besar lagi efeknya, terutama bagi negara kita. Tentunya yang sering kita saksikan sekarang ini banyak sekali sudah masuk ke politik nasional ya. Bagaimana salah satu ciri-ciri Yahudi Zionis Israel itu, orang-orang Israel terutama ya yang mencangkok wilayah Palestina, itu salah satu ciri-cirinya bagaimana cara mereka itu membuat makam-makam palsu dan diakui sebagai leluhur mereka. Dan ini sudah ada ciri-cirinya di berbagai daerah ya. Banyak makam-makam leluhur asli orang-orang Nusantara itu tiba-tiba berubah nama menjadi Habib dari golongan Ba'alawi. Dan banyak sekali itu bukti kita temukan. Bahkan makam kosong pun itu dijadikan sebagai makam Ba'alawi. Ini merupakan hal yang memang salah satu bukti bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sering ingin mencangkok negara lain terjadi di Indonesia ini. Ini yang dikhawatirkan oleh Kiai Ubaidillah tadi, bahwa ketika kita membiarkan secerca sesuatu penyakit itu akan menjadi terjangkit kepada bangsa kita, dan itu menjalar dan lebih banyak ya. Nah, namun tadi ada juga disampaikan oleh Kiai Ubaidillah ya terkait dengan kaum Ruwaibidah ya. Ini istilah diambil dari istilah Habib Rizik ya. Nah, jadi kaum Ruwaibidah ini ya bisa kita bilang orang yang tidak mengerti permasalahan yang ikut berbicara ya. Terkait dengan hal ini ya banyak sekali para, kalau bahasa Kiai Ubaidillah tadi, bocil-bocil habaib ini yang
belum matang, belum sampai ilmunya untuk tahap berdakwah, ya sudah berdakwah dan membuka kajian akbar ya. Dan akhirnya apa ya? Yang disampaikan cerita-cerita yang apa ya, tidak masuk akal ya, yang cerita-cerita khurafat yang diklaim menjadi karomah ya. Seperti yang sudah kita ketahui, Mi'raj 70 kali. Nah, bisa aja yang khairu khalqillah ya itu Mi'rajnya 1 kali. Kok ini bisa 70 kali? Bagaimana ceritanya ya? Ya, itu cerita-cerita yang halu-halu sekali ya. Ada yang memadamkan api neraka, ada yang memerintah malaikat. Padahal Nabi pun dalam riwayat tidak bisa memerintahkan malaikat ya. Kok dia bisa? Kok bisa seperti itu? Nah, ini hal-hal yang harus kita luruskan di dalam masyarakat ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Dalam hal ini saya pribadi salut dengan Ustadz Adi Hidayat ya, mengambil jalan tengah. Luar biasa, tidak seperti ya Ustadz terkenal lainnya ya, Was ya, yang lebih condongnya ke Alawi ya. Justru dalam hal ini mengambil jalan tengah ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat, alhamdulillah mengambil jalan tengah kalau menurut pandangan saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.